Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 19 Oktober 2023, yaitu dari Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nasongon sao di todit tadoi nahot jalan atogu namanorusi sahat tubaga sani ribe. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebuah kapal besar ketika merapat di dermaga, maka ia harus membuang sauh atau jangkarnya supaya kapal itu tidak hanyut di bawah gelombang. Kalaupun ada gelombang atau angin, maka kapal itu hanya bergoyang saja, tetapi tidak pernah beranjak dari tempatnya berlabuh. Jika kita dalam sebuah kapal, siapa yang tidak takut ketika menghadapi badai yang besar di tengah lautan, angin dan ombak yang besar dapat membuat kapal yang kita tumpangi mungkin menjadi kandas. Bapak Ibu, ibaratkan jangkar itulah Alkitab mengibaratkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dengan jangkar, orang dapat bertahan dalam badai ketidakpastian hidup. Dengan pengharapan, kita dapat bertahan dalam badai ketidakpastian hidup. Dalam bahasa Yunani, pengharapan memakai kata elpis, artinya menantikan sesuatu yang baik, penuh sabar, tabah hati. Namun, rasa khawatir dan takut adalah sebuah bentuk pengharapan, namun sifatnya negatif. Karena di saat seseorang khawatir dan takut, dia sesungguhnya sedang terombang-ambing dan dapat sampai hanyut. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau hidupnya tidak ingin dihanyutkan oleh badai kehidupan, maka ia harus selalu melabuhkan kapalnya, hidupnya, melempar jangkar kehidupannya di dalam Yesus. Dia harus melemparkan atau menangguhkan pengharapannya hanya kepada Yesus. Senantiasa hidup di dalam Dia dan menyerahkan setiap persoalan pergumulannya kepada Tuhan agar dia tidak tergoncang-gancing dan tidak sampai terhempas dan hanyut oleh arus dunia ini. Namun iman kita tetap bertahan, takkan pernah beranjak dari Tuhan Yesus karena kita berlabuh kepada Dia. Sama seperti apa yang dialami oleh Abraham. Seperti istrinya yang sudah begitu tua dan mereka mengharapkan kehadiran anak dalam keluarganya. Namun Abraham tetap sabar, menanti dengan sabar, bisa kita lihat dalam ayat 15. Dia meletakkan pengharapannya kepada Tuhan saja dan Allah memberikan jawaban. Allah menepati janjinya. Dia tidak pernah berdusta dan Allah memberikan sukacita dalam kehidupan Abraham dan istrinya. Seperti itu jugalah kita, Bapak Ibu. Kalau kita menanti dengan sabar dan berharap kepada Tuhan saja, meletakkan seluruhnya kepada Tuhan, kita pun pasti akan mendapatkan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Dia akan menepati janjinya dan Dia akan membuktikan bahwa orang yang berpengharapan kepada Dia tidak akan tetap selalu dalam kecemasan. Jadi jangan pernah berusaha menjawab pergumulan dengan cara kita sendiri, tetapi biarlah Tuhan yang menjawab pergumulan kita dengan caranya. Dan jangan pernah meninggalkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau berdengarkan. Sungguh indah firman-Mu menyapa kehidupan kami, agar kami tetap berpengharapan kepada-Mu saja dalam setiap pergumulan kami. Karena hanya di dalam Engkau kami tetap bertahan dan kuat menghadapi segala persoalan, dan kami memiliki hikmat untuk menyikapi setiap persoalan itu. Mampukan kami, mampukan jemaat-Mu Tuhan, terlebih dalam satu hari ini mereka dalam pekerjaannya.
Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.